Kamu pasti sudah pernah mendengar kisah kejayaan Majapahit, sebuah kerajaan yang mencakup wilayah Nusantara. Kerajaan yang menjadi cikal bakal sebuah negara yang saat ini disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita mendengar nama Majapahit, pasti terlintas sebuah nama yang melekat dengan Majapahit. Siapakah dia? Kenapa namanya begitu melekat dengan Majapahit? Dia adalah Gajah Mada. Kamu pasti sudah tak asing dengan tokoh ini. Tokoh yang dikenal karena sumpahnya, Sumpah Palapa. Seorang panglima, mahapati, dan amangkubumi kerajaan Majapahit. Kisah ini aku namai Candu Cinta Tak Berbalas. Kenapa aku namai begitu? Nanti kamu akan tahu. Selamat mendengarkan. Jangan lupa pasang earphone-mu. Kisah ini akan menjadi dongeng sebelum tidurmu. Kisah ini dimulai di sebuah pademangan di kerajaan bawahan Majapahit yang bernama Kahuripan. Hidup seorang pemuda yang perawakannya gagah dan memiliki sifat pemberani seperti gajah. Ia disebut dan dikenal sebagai Gajah Mada. Siapakah Gajah Mada ini? Banyak sekali versi tentang asal-muasalnya. Aku hanya memilih satu versi saja. Versi yang menyebutkan bahwa Gajah Mada adalah anak dari seorang yang bernama Gajah Penggon. Orang yang membantu Raden Wijaya merubah hutan tarik menjadi sebuah cikal bakal kerajaan yang bernama Majapahit. Gajah Mada muda kala itu masih berstatus sebagai bekal dipa atau prajurit biasa. Serupa tabiat muda kebanyakan, Gajah Muda pun naksir dengan seorang wanita yang bernama Puranti. Ia adalah putri dari Demang Suryanata. Sebagai seorang bekal dipa, wajar bila ia menaruh cinta pada putri seorang Demang. Hubungan mereka berdua pun cukup baik. Komunikasi mereka lancar-lancar saja. Sampai suatu ketika, Puranti dilamar oleh seorang raden, anak dari seorang patih di kerajaan Kahuripan. Patih itu bernama Rangga Tanding. Nama anak yang hendak mempersunting Puranti adalah Raden Damar. Demang Suryanata tak kuasa menolak pinangan dari atasannya itu. Ia pun menerima pinangan Raden Damar yang hendak menikahi putrinya. Cinta Gajah Mada pun bertepuk sebelah tangan. Saat lagi sayang-sayangnya, yang disayang malah diambil orang. Pasti rasanya lebih-lebih dari meriang, ya enggak? Gajah Mada muda yang tahu akan posisinya, ia pun sadar diri. Ia memutuskan untuk mengalah. Ia mengikhlaskan Puranti untuk Raden Damar. Namun, suatu ketika, saat Gajah Mada sedang berbicara santai dan berduaan dengan Puranti, Raden Damar tak sengaja melihat. Lalu timbullah kesalahpahaman. Ibarat kata zaman sekarang, Raden Damar kala itu termakan cemburu dan langsung menyerang Gajah Mada. Jiwa seorang prajurit Gajah Mada pun keluar. Mereka berdua saling beradu kekuatan. Tragisnya, yang menang saat itu adalah Gajah Mada. Kekuatannya kala itu melampaui Raden Damar. Raden Damar pun tewas dan tidak jadi menikahi Puranti. Setelah peristiwa itu, Gajah Mada pergi meninggalkan Kahuripan untuk mengabdi kepada kerajaan Majapahit. Begitulah, terkadang rasa cemburu memang bisa menyebabkan suatu petaka. Pasca peristiwa pertarungannya dengan Raden Damar, Gajah Mada mengadu nasib ke Majapahit. Di Majapahit, karir Gajah Mada melesat. Mulanya ia masuk dalam pasukan Bayangkara, pasukan pengawal raja. Tidak lama ia pun diangkat menjadi seorang patih di Daha karena keberhasilannya dalam penyelamatan Prabu Jaya Negara dari kawanan pemberontak. Lalu
ia menyerukan sebuah sumpah yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Sumpah yang berisi semangat menyatukan Nusantara. Sumpah itu dikumandangkan tidak lama setelah ia diangkat menjadi seorang Mahapati. Nama Gajah Mada pun dikenal luas oleh masyarakat di semenanjung Nusantara. Hingga wajar saja jika ia bisa kenal dengan seorang putri kerajaan Sunda yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Putri yang kecantikannya melegenda itu. Dari sebuah sumber dikatakan Gajah Mada sempat menjalin hubungan dengan Dyah Pitaloka. Tetapi lagi-lagi, hubungan Gajah Mada dengan kesayangannya itu laksana gayung tak bersambut. Bukan karena Dyah Pitaloka yang tidak mau menerima Gajah Mada, masalahnya lebih pelik lagi. Kala itu, kabar tentang kecantikan Putri Dyah Pitaloka juga ikut terdengar ke telinga Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk saat itu masih membujang. Ia pun berniat mengambil Dyah Pitaloka untuk menjadi istrinya. Tidak butuh waktu lama bagi Hayam Wuruk, ia pun merealisasikan rasanya. Segera ia mengirim pinangan kepada Raja Linggabuana. Ia mengirim surat untuk melamar putrinya. Pinangan pun diterima. Pernikahan antara keduanya pun direncanakan dilaksanakan di Kerajaan Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda pun bergerak menuju Kerajaan Majapahit. Meskipun awalnya Raja Linggabuana agak keberatan, tetapi ia akhirnya menyetujuinya. Gajah Mada yang mengetahui hal itu pun berencana menggagalkan pernikahan Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk. Gajah Mada pun membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Dyah Pitaloka yang ditempatkan di alun-alun Bubat, yang konon berada di Trowulan. Masih menjadi misteri, alasan apa yang mendasari Gajah Mada bertindak seperti itu. Sebagian literatur mengatakan alasan Gajah Mada melakukan hal itu karena Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka masih memiliki hubungan darah. Ada juga yang mengatakan hal itu didasari karena ambisi Gajah Mada yang ingin memperluas Majapahit hingga Sunda. Namun, tidak sedikit yang menduga hal itu karena ketidakmauan Gajah Mada jika Dyah Pitaloka menjadi istri dari Hayam Wuruk. Karena Gajah Mada juga menaruh cinta pada Dyah Pitaloka. Kisah Perang Bubat ini juga masih penuh dengan kontroversi dan misteri. Ada yang mengatakan perang ini tidak pernah ada karena tidak ditemukan dalam babat yang ditulis Empu Panca. Meski begitu, peperangan yang menewaskan seluruh pasukan Sunda ini dianggap menjadi muasal mitos yang sampai saat ini masih sering dipercayai, yaitu laki-laki Jawa tidak boleh menikahi dengan wanita Sunda. Dalam peperangan Bubat, seluruh pasukan Sunda termasuk Raja Linggabuana gugur di dalam pertempuran, menyisakan Dyah Pitaloka. Kemudian, Dyah Pitaloka pun mengakhiri hidupnya dengan menusukkan tusuk konde ke jantungnya. Peristiwa ini membuat hubungan Gajah Mada dan Hayam Wuruk menjadi renggang, sebab Hayam Wuruk sama sekali tidak menghendaki peristiwa itu terjadi. Dan konon, karena hal itulah Hayam Wuruk memberikan sebidang tanah pada Gajah Mada yang kini disebut sebagai Madakaripura. Dan di tempat inilah Gajah Mada konon menghabiskan sisa umurnya. Dalam sebuah prasasti di wilayah Buleleng, Bali, tertulis sebuah catatan yang menyebut jika dahulu Gajah Mada sempat menikahi seorang putri pertapa yang bernama Ki Dukuh Gedangan. Wanita itu bernama Ni Luh Ayu Sekarini. Awal pertemuan mereka dikisahkan ketika Gajah Mada ditugaskan oleh Ratu Tribuana Tunggadewi untuk menaklukkan kerajaan Bali. Di tengah penaklukannya, Gajah Mada menyempatkan mengunjungi Dukuh Gedangan untuk melakukan meditasi. Dalam rentang waktu sekitar 4 bulan, ia bermeditasi. Gajah Mada seringkali melihat Ni Luh Ayu Sekarini. Sebab seringnya bertemu, benih cinta pun muncul. Dan dikisahkan, Gajah Mada sempat menikahi Ni Luh Ayu Sekarini. Tidak lama setelah itu,
Ratu Tribuana Tunggadewi pun memanggil kembali Gajah Mada ke Majapahit. Gajah Mada tidak tahu jika sang istri sedang hamil saat itu, sehingga ia sama sekali tidak mengetahui jika ia akan memiliki seorang anak. Nik Luh Ayu Sekarini pun tinggal sendiri di Dukuh Gedangan sampai anaknya lahir. Anak itu dikenal sebagai Arya Bebet. Ketika Arya Bebet mulai beranjak remaja, sang ibu pun menceritakan jika ayahnya adalah seorang Mahapatih di kerajaan Majapahit. Arya Bebet pun bergerak menemui sang ayah. Di depan rumah Gajah Mada, Arya Bebet duduk termenung sampai ia sempat diusir oleh pengawal Gajah Mada. Mendengar ada keributan, Gajah Mada pun keluar untuk mencari tahu apa sebabnya. Akhirnya, Arya Bebet pun bertemu dengan ayahnya. Ia pun menceritakan semua hal yang ia ketahui. Gajah Mada pun memeluk anaknya dan membawanya ke dalam rumah. Konon saat itu, Gajah Mada sudah memiliki istri yang dikenal sebagai Ken Bebet, putri dari Ki Gusti Pinatih. Ken Bebet yang tidak mempunyai anak sangat senang dan tidak keberatan dengan hadirnya Arya Bebet. Ia pun menganggap Arya Bebet seperti anaknya sendiri. Arya Bebet pun di kemudian hari dikisahkan menjadi Raja Bali. Banyaknya versi yang mengisahkan tokoh yang paling berpengaruh di Majapahit ini membuat aku tidak berani mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, karena semuanya memiliki sumber dan referensi masing-masing. Tetapi dari setiap kisah pasti memiliki hikmah. Dalam kisah ini kita belajar tentang arti ikhlas dalam cinta, juga kerugian yang disebabkan akibat cemburu buta. Gajah Mada yang konon tidak memikirkan tentang masalah duniawi pun ternyata pernah merasakan cinta. Dan ternyata cinta juga bisa membangkitkan semangat. Terkadang juga bisa mengacaukannya. Semua itu tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan kisah ini pun selesai. Jika kamu suka dengan kisah ini, bagikan kepada teman-teman, kekasih, atau sahabat. Ingat juga untuk menekan tombol berlangganan, karena dukunganmu sangat berharga bagiku.